Di sini sebagai ketua pengurus dan kita udah inisiasi program BMT ini di Garut yang sekarang alhamdulillah sangat setuju sekali dengan regulasi dari pemerintah, di mana BMT sebagai lembaga keuangan mikrosyariah yang mengakar di masyarakat ini sudah ada legalitas dan payung hukum yang jelas, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu itu. Kenapa saya bicara itu? Karena sekarang ada Dinas Koperasi, UKM, dan ke-BMT-an. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus sekali untuk khususnya di Garut. Walaupun pertumbuhan BMT, tadi dari Dinas menyampaikan yang namanya koperasi di Garut lebih dari 1.400 sekian. Tapi yang mampu menyelenggarakan RAT itu hanya 200. Ini kan fenomena anomali gitu ya, di lingkungan lembaga keuangan, khususnya yang mengakali masyarakat koperasi lah. Satu itu. Nah, dengan kehadirannya bidang ke-BMT-an di koperasi, ini menjadi semangat kembali bagi kami yang sudah kami dirikan BMT Baliriung selama 3 tahun. Dari tahun berapa? Dari tahun 2010, 2011, 2012, dan sekarang 2013 masuk ke tahun keempat. Jumlah anggota sekarang udah berapa? Anggota sekarang itu ada, kita bagi jumlah anggota yang tercatat di kami ini nasabah itu lebih dari 1.000. Totalnya itu kurang lebih sekitar 165 orang. Dan ini juga alhamdulillah terus signifikan dari tahun pertama, kedua, ketiga. Adapun nasabah penyimpan udah 1.127 orang. Ini dalam jangka waktu 3 tahun, Pak. Gitu. Dalam jangka waktu 3 tahun. Nasabah peminjam kami udah 119 orang. Nah, ini menjadi, kalaupun saya lihat, ini potensi umat yang harus kita berdayakan, yang harus kita dukung bersama oleh semua pihak. Kadang kita berbenturan di lapangan dengan regulasi di pihak perbankan. Contohnya, sekarang kan kita mengetahui perbankan-perbankan dengan modal besar itu udah masuk ke pasar-pasar, gitu kan, udah masuk ke kampung-kampung, gitu kan. Tapi saya tidak mengkritisi hal itu, cuma saya menyayangkan kalaupun ada regulasi yang bersifatnya kebijakan tentang tata pelaksanaan lembaga keuangan, itu akan lebih meningkatkan untuk pengelolaan ataupun operasional koperasi yang berbasis di masyarakat untuk lebih mengayomi. Untuk hasil RAT sekarang ini apa saja Pak hasil keputusan? Keputusan yang pertama mungkin kita udah melaporkan perkembangan sebelumnya. Adapun keputusan-keputusan yang sekarang adalah insya Allah kita akan ekspansi khususnya di permodalan karena anggota kita udah semakin besar. Cuma ekspansi hanya di batas aspek keuangan saja. Kalaupun di aspek kelembagaan kita akan mengoptimalkan, memperkokoh di kelembagaan di internal kami di BMT. Itu yang paling intinya itu. Untuk simpanan wajib dan pokok berapa tahun 2013? Simpanan pokok, simpanan wajib kebetulan ada undang-undang yang terbaru sekarang. Dan ini juga kami belum begitu mempelajari secara detail. Tadi udah disampaikan oleh pihak dinas terkait ada aturan-aturan yang berubah sebelumnya gitu. Kalau sebelum angsuran pokok itu masih diklaim oleh anggota gitu ya. Kadang kalau ada anggota teh sok diminta dengan angsuran pokoknya gitu kan. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang angsuran pokok itu menjadi hak kewenangan dari kelembagaan gitu ya, sebagai simpanan yang bisa abadi untuk dikelola oleh lembaga. Yang kedua simpanan wajib. Nah, simpanan wajib juga itu bisa diatur, bukan si anggota bukan hanya sekedar setor dalam bentuk tunai, tapi kita akan buatkan semacam sertifikat ataupun lembaran saham. Nah, itu udah dibuatkan hal itu. Kalau hal itu mungkin saya tidak bisa jawab banyak lebar ya untuk masalah-masalah itu. Cuma kalau di Baliriung simpanan pokok kita 100.000, simpanan wajib kita 25.000 per bulan. Nah, kenapa besar? Karena kami juga pingin ada keseriusan dari anggota. Mungkin kadang ada koperasi-koperasi yang lain kan simpanan pokoknya 10.000 misalkan gitu kan, simpanan wajibnya 2.000 atau 5.000. Nah, kalau berbicara masalah besaran nominal pokok dan wajib, itu juga akan berkesinambungan dengan kemajuan ke depan koperasi itu sendiri. Bayangkan istilahnya lah saur Sundana mah lamun simpanan sedikit mah kan iraha tuh BMT badai wajibna gitu kan. Nah, tapi dengan simpanan besar ini juga kita menseleksi kepada anggota mana yang anggota yang serius untuk nyimpan gitu kan. Kadang dengan mengeluarkan uang 100.000 kondisi di daerah kan berpikir-pikir kan gitu. Tapi kalau ada orang yang sudah berkomitmen siap lah, berarti dia udah jelas. Tentunya pencapaian hasil usaha selama tahun 2012 ini. Alhamdulillah signifikan. Tahun 2011 hasil usaha kami di atas 11 juta.
Nah, tahun 2012 itu 20 juta. Berarti ada peningkatan lah kurang lebih sekitar 90,sekian% gitu kan. Dan ini juga disupport atas dukungan kenapa SHU bisa besar. Pertama, jumlah anggota semakin besar, terus juga diekspansi di pola pembiayaan. Tapi kalau berbicara pembiayaan, tentunya kita juga dalam artian tidak mungkin keluar dari permasalahan ya, pasti ada permasalahan. Tapi hal itu akan kita coba perbaiki ke depannya untuk khususnya yang sifatnya kategori macet gitu, kurang baik dan lain-lainnya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan karena kami baru 3 tahun. Baru 3 tahun itu menjadi PR kita dari pengawas, pengurus dan lain-lainnya, pengelola untuk lebih menyehatkan kembali dari segi aspek pembiayaan. Tentunya dengan aturan-aturan main dari kita sendiri. Dan alhamdulillah, kalaupun untuk hal administrasi dan lain-lain, itu kita udah support sistem dengan support sistem IT. Sehingga kami juga mengajak pengen di BMT Garut ini ada 35 BMT. Masih sedikit kan Pak? Gitu kan? 35 BMT. Dan kami pingin, tadi udah ada deal-dealan bicara dengan dinas, saya sendiri komitmen pingin mendirikan induk koperasi syariah di Garut. Karena di Garut ini terus terang, Garut dengan Sukabumi itu dalam kategori ya catatan dari pihak kementerian ini banyak tantangan khususnya di pembiayaan. Tapi itu tidak menjadi hal yang pesimis bagi kami di BMT Balarium, tapi itu menjadi tantangan. Nah, mudah-mudahan dengan berdirinya induk koperasi syariah di Garut dan saya sebagai ketua pengurus BMT Balarium siap untuk menginisiasi program hal itu. Sehingga nanti menjadi pola kemitraan untuk mengembangkan, mensosialisasikan, memperbanyak BMT-BMT lagi di masyarakat, khususnya lembaga keuangan syariah di masyarakat ini akan semakin terfasilitasi dengan adanya induk koperasi syariah. Dan mudah-mudahan besok lusa, Senin Selasa saya akan merapat dengan dinas untuk membicarakan berdirinya induk koperasi syariah di Kabupaten Garut sebagai koperasi sekunder yang bisa mengayomi BMT-BMT yang lain, tentunya kerjasama dengan berbagai pihak. Karena itu juga kami hanya sebagai inisiasi aja, dan kebetulan di Garut ini belum ada koperasi sekunder. Oleh karena itu banyak sekali kelemahan yang ada di Garut. Kelemahan di Garut dari segi kebijakan. Tapi insya Allah kalaupun sekarang ada dinas yang langsung memonitoring kami, ini kami akan terbantu. Tapi dari kemitraan-kemitraan yang menjadi fasilitator lembaga keuangan itu sendiri, ini yang lemahnya. Nah, mudah-mudahan komitmen kami di BMT Balarium, kami akan mencoba menuju ke arah itu.